Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrati, NIM E 2019-2002. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, saya di sini akan menyimak tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MI, tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Kenapa sih kita penting membicarakan tentang pengangguran? Supaya kita itu tahu apa sih pengangguran dan apa penyebab pengangguran dan bagaimana menyelesaikan pengangguran ini. Karena dengan pengangguran ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi negara, baik secara makro atau secara mikro kepada penduduk negara ini, sehingga kita perlu didiskusikan lebih dalam, kemudian kita bisa cari solusi-solusinya penyelesaian tentang pengangguran ini. Maka lebih lanjutnya kita akan memahami secara mendetail tentang pengangguran itu, sehingga kita memahami terutama dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, karena dengan kita memahami satu persatu, kita melihat secara nyata tentang pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Maka dengan demikian telah kita memahami tentang apa pengangguran ini, maka kita masuk pada berikutnya, yang kedua, macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, secara nyata tidak punya pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, baik secara karyawan ataupun pengusaha. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Orang itu bekerja, tapi orang itu tidak dalam waktu jam yang standar. Yang ketiga, pengangguran musiman. Ada pekerja itu hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Contohnya, bekerja di sektor pertanian yang hanya bekerja di musim tanam dan musim panen. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Dia bekerja tidak full, hampir sama dengan yang kedua, tetapi bedanya itu memang kerja setengah atau sampai separuh. Yang ketiga, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya dia bekerja kemudian tidak bekerja dan kemudian mencari pekerjaan yang baru. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran ini di mana dia akibat PHK yang disebabkan siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural. Karena situasi ekonomi seperti sekarang ini, secara nasional terjadi penurunan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Yang keempat, pengangguran teknologi. Yang diakibatkan teknologi, misalnya orang itu kalau panen pakai mesin. Yang keempat, dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, meningkatkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tidak kriminal meningkat. Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11, upah yang rendah. Yang nomor 5, penyebab pengangguran. A. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. B. Turunnya pengeluaran total dan output. Yang ke-C, perubahan teknologi. Yang ke-D, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Yang ke-6, cara mengatasi pengangguran ini. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketujuh, meningkatkan kewirausahaan. Yang kedelapan, transmigrasi.
Pembahasan yang nomor 7, pengangguran dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pengangguran ini ada dua macam. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Artinya, orang itu tidak bekerja, sudah masuk dalam angkatan tenaga kerja. Dia mencari pekerjaan dan dia tidak mendapatkannya. Yang kedua, pengangguran hiyariyah atau pilihan. Pengangguran pilihan dikarenakan malas. Sebenarnya itu waktu kerja dan dia bisa bekerja dan dia punya kemampuan. Yang ke-9, solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme individu. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Kesimpulannya adalah pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam yang pembahasannya diawali dengan pengangguran menurut perspektif konvensional, mulai dari apa pengangguran itu adalah di mana situasi pengangguran itu orang yang masuk angkatan kerja, dia mencari pekerjaan dan dia tidak mendapatkannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.